Halo, kembali Halo. lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama Mas Budo di hari Senin siang yang cerah ini. Kalau di sini sih cerah ya, atau tempat kalian gimana? Nah, kita akan lanjut membahas review One Piece mingguan seperti biasa di chapter 1121. Mohon maaf ya teman-teman, kemarin-kemarin suaranya agak naik turun. Semoga yang ini oke ya, kita udah tes berkali-kali. Insya Allah udah oke. Semoga hasilnya akhirnya juga oke nih. Jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Oke, Langsung aja. sebelum kita bahas ada Oh, iklan sedikit ya. oke. Kita kita ruang ngobrol lagi jualan kaos. Ada 2 jenis kaos. Satunya kaos Kamen Rider, satunya kaos memang kaos officialnya ruang ngobrol yang biasanya dipakai sama kontributor kita. Bukan yang biru itu ya, tapi nanti desainnya ada lebih oke, lebih proper. Insya Allah kalau dipakai nggak malu-maluin lah. Nah, link pembelian ada di deskripsi, tinggal nanti diisi aja formnya. Biasanya juga aku sematkan di komen kalau aku nggak lupa sih ya. Oke, tolong dibeli buat mendukung kami. Langsung aja. Oke, langsung aja kita bahas One Piece. Wah, ini chapter 1121. keren banget sih. Iya. Ini kayak emang setting Isi up. ngedrip Kayak apa ya? jalan. Kayak cocok banget emang buat pembuka Setup final saga. dan penutup Egghead gitu. Iya. Ini waktu ngomongin Ancient Weapon ya, Mas ya? Iya, ini jelas sih. Ini kayak gimana, Mas? bumi, tanah, langit, air, atau darat, udara, Darat, laut, samudra udara. gitu. Darat, laut, langit. Darat, laut, udara. Jadi Ancient Weapon itu pada akhirnya alat transportasi sih. Iya sih. Kita mikirnya dari dulu kan gitu ya. Ada besar kemungkinan kalau pada dasarnya Ancient Weapon itu bukan weapon, tapi sesuatu yang digunakan untuk tujuan lain, tapi karena punya power yang begitu besar, maka akhirnya ditakuti sebagai weapon. Kayak gitu. Nah, kalau di sini kan ketika gimana, Mas? Lanjut dulu nggak apa. Kayaknya kita Jadi akan menyampaikan hal yang sama sih. iya kayaknya. Nah, Mas dari saja dulu deh yang tentang Shirahoshi sama ini ya. Iya, jadi kelihatan jelas kalau dua itu putri kan. Dua itu putri memang simbolisasi dari Ancient Weapon. Bukan Ancient Weapon ya, simbolisasi dari salah satu bagian planet ya. Nah, Iya. tapi Sky Island ini nggak ada. Skypiea. Nggak ada simbolisasinya Skypiea. Kenapa Skypiea? Karena kita pembaca taunya cuma Skypiea. Ya. Ya kayak ini kan nama Ancient Weapon itu kan. Jadi ada banyak sekali teori yang bergulir dari sini. Buatku yang paling menarik itu, aku nggak tahu ini ada teorinya atau enggak, tapi aku kepikiran bahwa mungkin memang Ancient Kingdom-nya letaknya di atas. Ya itu pernah ada yang bahas ya sih? Harusnya pernah ya. Kamu kayaknya pernah bahas deh. Pernah ada teori bahwa pada dasarnya Ancient Kingdom itu kayak apa ya istilahnya? Kayak punya ikatan erat dengan orang Skypiea di masa lalu ketika masih tinggal di bulan gitu loh. Soalnya teknologinya kan kelihatan ya di prasastinya bulan itu yang ditemuin Enel kan. Kelihatan kok teknologi mereka di masa itu tinggi banget. Nah, jadi banyak yang mikir kalau orang Ancient Kingdom itu ikatannya erat banget dengan Skypiea. Apalagi ini simbolisasi langitnya adalah orang-orang aja, bukan karakter gitu loh. Tapi kalau itu implikasinya ada dua, satu juga karena emang karakternya udah nggak ada, karakter putrinya udah nggak ada. Iya sih. Kerajaannya udah nggak ada, makanya karakter putrinya nggak ada. Ini kalau menurutku lebih karena orang-orang Skypiea nggak ada yang dengerin sih, jadi posisinya kayak gini. Tapi ya bisa jadi juga seperti yang kamu bilang, Mas. Kayak ini ya, karena kan kepentingan
kepentingan narasi cerita kan jelas dicerna oleh pembaca kan. Iya. Saya menarik sih. Kalau kamu nunjukin tokoh lain yang ada di sana, yang figur Skypiea yang ada di sana, yang tidak seimbang dengan Shirahoshi dan Vivi, narasi ceritanya patah. Iya. Memang secara kepentingan narasinya masuk sih. Ya kalau aku itu sih yang yang menarik kan emang ini Shirahoshi itu dia adalah Poseidon, Vivi punya ikatan erat dengan Pluton, sementara Uranus itu kita masih belum tahu kayak gimana, dan entah kenapa yang dikasih lihat Skypiea. Jadi besar kemungkinan Uranus bakal punya ikatan erat dengan Skypiea. Teorinya salah satu yang kenceng itu. Mungkin lanjut dulu kali ya Mas ya. Dan ya ini kalau aku sih agak far stretch, satunya itu soal ya udah Poseidon itu laut, Pluton itu darat, Uranus itu langit. Uranus itu langit gitu. Sesimpel Sebagaimana itu. Ya? kita ngelihat ada UFO yang menghancurkan Lucia itu. Terus lanjut ke sini Mas. Ini dalam 2 chapter ini kelihatan orang-orang yang dipersekusi ya istilahnya ya. Bakanir, Lunarian, dan Mata 3 ini diimplikasikan juga dipersekusi dari chapter ini. Lalu orang-orang dengan nama D. Ya kan ya? Nah yang menarik ini berarti implikasinya emang orang-orang ini punya kaitan erat dengan Ancient Kingdom. Ada 2 hal yang ada 2 hal yang pengen tak garis bawahi sih. 1, King dikonfirmasi baik-baik aja setelah ngelawan Aramaki, dan kita masih belum tahu dia lagi di mana, kemungkinan masih di Wano, di penjaranya Udon. Nah ini mungkin kita nanti bakal ngelihat Yamato sama King interaksi, bisa jadi di cover story tapi nggak tahu kapan. Terus yang kedua, kita dikonfirmasi kalau ras Mata 3 emang udah hampir punah juga. Bisa jadi malah Puding satu-satunya yang tersisa. Benar. Menarik sih caranya Oda masukin semua ras-ras yang kayak random ini ke cerita. Dan konfirmasinya subtle. Luar biasa lah. Subtle sekali. Kayak nggak harus. Ya ini show don't tell gitu loh kayaknya Oda banget. Kamu nggak harus paham nih, tapi kalau kamu mikir dikit paham loh gitu. Iya. Selanjut ada lagi Mas nih tentang Puding. Ini ada yang banyak banget yang bahas di Twitter. Kalau ada seseorang yang sedang dipenjara juga bareng sama Puding. Kalau ngelihat ininya. Sedetil itu. Ada banyak yang mikir. Banyak yang mikir gara-gara ada apa ini namanya? Rantai. SSX. Gambar rantai ini loh Mas. Gitu. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak ini? Ini tak gedein jadi sini nih di atas. Oh iya. Itu kan gambar rantai. Iya. Nah, ada yang mikir ini, wah ya, ini rantai. Rantai Mas. Wah ini jangan-jangan rantainya segede itu. Jangan-jangan ini Garp selamat nih orang-orang pada gitu. Dan lagi disekap kayak gitu buat sebagai pengganti. Iya, sebagai pengganti Kobe gitu. Jadi kayak setengah ngasih clue di sini ada seseorang yang sedang dipenjara bersama Puding. Kayak gitu. Detail banget sih orang-orang ini emang. Selanjut. Gimana aku lanjut? Nah, bagasan. Nah, ini kayak puitis ya Mas ya? Ini puitis dan ini konfirmasi sih kalau memang kekuatannya Bon itu nggak bisa kayak Nika. Iya. Lawang Luffy ninju bertubi-tubi tetap Bon ini cuma bisa sekali ya. Iya. Tetap ada batasan. Ya. Tetap ada batasan. Dan aku sukanya Luffy begitu ngelihat Bonnie bangkit, dia kayak ngasih kesempatan buat Bonnie yang nyerang. Ngerti nggak maksudku Mas?
kayak buat ngasih kesempatan Ngerti, Boni buat ngerti, ikut ngerti, nyerang. ngerti. Jadi dia nahan diri dulu, nggak langsung nyerang, tapi nungguin Boni. Aku nunggu banget sih ini adegannya di anime nanti kayak apa. Hahaha. Semoga nggak terlalu Jangan lebay juga ya. ditunggu. Jangan ditunggu. Lanjut dulu dikit. Nah, adegannya kayak gini nih Mas. Jadi kayak kelihatan lah komparasinya jauh banget. Jadi Boni tetap nggak selevel Nika. Dia cuman bisa, ya kalau istilahnya Saturn, dia cuman kayak membeo gitu. Apa sih istilahnya? Ngikutin doang gitu. Niruin doang. Imitasi. Heeh. Imitasi gagal kalau istilahnya Saturn. Saturn, iya baru ingat. Bon topi kalau nggak salah ya dia ngomong atau apa. Aku lupa. Tapi ya gitu, tetap nggak sekuat Nika. Cuman seenggaknya dia bisa, ibaratnya kalau istilahnya kita mungkin kayak cosplay jadi superhero-nya dia gitu loh. Iya benar sih. Iya kan? Iya. Lanjut. Adegan ini powerful banget sih. Adegannya ya. Aku bacanya merinding Mas, soalnya ketika aku nggak masukin gambarnya di sini, ketika Boni membayangkan hidupnya bertiga sama Kuma dan Ginny, itu aku merinding banget Mas, kayak pengen ikutan nangis. Soalnya itu adegannya nggak beneran terjadi, kayak simbolik doang, di bayangan Boni doang gitu. Ini yang aku butuhkan Closure ya. Seperti ketika kemarin itu si Saturn datang, aku udah langsung alhamdulillah gitu. Jadi orang-orang yang terkait dengan Saturn dapat closure. Harapanku Saturn mati ya. Tapi ya kita nggak tahu lah ya. Ini ya. Kalau ngelihat separah ini lukanya, terus nyebur ke laut, banyak banget yang berharap Saturn KO. Bener-bener KO di sini. Cuman harapanku itu karena butuh closure. Tapi kalau enggak, ya luapan kemarahan yang sudah muncul dan tersampaikan itu cukup buat Boni ngerasa aku udah balas dendam gitu. Jadi dia nggak akan terhantui lagi sama banyak hal. Ini adalah titik untuk membebaskan Boni agar tidak terikat dengan masa lalu. Ya. Itu sih guna adegan ini tuh lebih, salah satunya itu bukan sekedar ngalahin Gorosei aja, bukan, tapi ada kenapa Boni harus menyerang, kenapa harus ada flashback itu gitu. Gunanya itu adalah closure itu sih. Dan aku sukanya itu ketika nyerang, Luffy sama sekali tidak menyebutkan nama jurusnya, dan hanya Boni yang pakai nama apa sih istilahnya, tinju pembebasan Nika. Jadi kayak emang simboliknya dapat banget gitu loh kalau menurutku ya. Emang Luffy Boni, tahu diri. Luffy tahu kalau emang ini sesuatu yang dibutuhkan Boni, dan Boni benar-benar melakukan itu untuk membebaskan dirinya. Ya? Kalau Luffy itu instinctively ya, jadi dia tuh nggak benar-benar tahu tapi cara eksplisit apa, tapi dia tuh oke gitu. Jadi emang Luffy kan yang bergerak berdasarkan insting kan. Nah, cuman aku pengen bahas ini dikit Mas. Banyak yang beranggapan kalau Saturn bakal apa ya istilahnya, karena dia nyebur ke laut kan, berharapnya nggak regenerasi. Cuman perlu dipertimbangkan kalau kemampuan regenerasinya ini besar kemungkinan tidak berasal dari kekuatan buah iblisnya sendiri. Jadi kalaupun dia nyebur, aku kayak setengah yakin masih tetap regenerasi sih. Saya kan ada beberapa kekuatan buah iblis yang tidak ke cancel walaupun nyebur, cuman jadi lemah kayak gitu. Jadi aku masih beranggapan kalau Saturn ini masih bakal bangkit, walaupun nggak akan kuat untuk ngejar lagi ya karena udah nyembur, dan paling nggak pulih lagi lah. Selanjut, aku ngarepnya dia mati. Iya sih, banyak yang ngarep gitu sih. Cuman kalau nggak pun aku ngerti lah kenapa. Iya. Paham. Lanjut, sayangnya kita belum tahu Emmet bakal ngapain. Belum, nggak apa-apa, karena memang fokusnya jadi fokus gitu loh. Kalau ini pisah, Oda tuh pintar kan, dia tuh nyelip-nyelipinnya tuh dia mana yang harus difokusin. Ini fokus chapter ini nggak boleh dipecah fokusnya karena memang harus di sini gitu. Karena ini adalah akhir dari pesan Vegapunk.
Nggak boleh Dan nih difokus. Nah, makanya setelah ini baru fokusnya ke Emmet dan apa yang ingin dia lakukan dan apa yang harus dilakukan Luffy gitu. dan Oda tetap menunjukkan bahwa dia nggak lupa gitu ya Mas ya. Sebagai Joy Boy gitu. Itu sih. Ya, seenggaknya kayak Oda menunjukkan kalau dia nggak lupa dengan tetap memasukkan sedikit walaupun cuma sedikit panelnya Emmet ini. Iya. Terus Iya. Bingung dah. terus lanjut soal ini Mas. Rayleigh sama Shanks sama-sama mabuk. Pas kayak teringat gitu ya. Soalnya mereka tahu betul Roger kayak gimana. Kayaknya Shanks juga udah dikasih tahu ya. Kalau ngelihat dia nangis sebelum ditinggal Roger itu. Dan ngelihat bagaimana dua-duanya mabuk berat ketika Roger dibahas. Kayaknya mereka tahu betul. Shanks juga kayaknya tahu betul kenapa Roger melakukan ini. Jadi pertanyaannya Vegapunk apakah kebetulan? Kayaknya sih enggak. Kayaknya emang Roger sengaja menyiapkan era bajak laut ya. Mengkondisikan lautan. Iya. Ini asik sih detailnya. Yang lucu Bagi juga dianggap sama anak buahnya kayak biasa. Ya itu sih. Hal-hal yang wajar. Dan aku sukanya apa yang diucapkan Vegapunk ini seperti katamu kemarin Mas, mengikat semua pihak baik itu angkatan laut maupun tentara revolusi buat menemukan One Piece, memicu semua pihak. Karena kalau nggak gitu plot point-nya patah, plot point-nya kepencar-pencar. Karakter yang udah dibangun di sini itu jadi nggak akan punya relevansi terhadap cerita. Tapi dengan adanya satu deklarasi dari orang yang diakui oleh semua orang, kenapa Vegapunk diperkenalkan kalau dia kenal Dragon? Karena ini agar bobot ucapannya bisa dipercaya oleh pasukan revolusi. Kenapa Vegang diperkenalkan jauh-jauh hari? Terus yang menarik itu apa namanya? Yang berkepentingan akan bergerak karena yang ngomong Vegapunk. Kalau yang ngomong bukan Vegapunk nggak bisa. Ya soalnya Vegapunk dipercaya oleh semua orang, semua pihak gitu loh. Dia kan pihak yang benar-benar netral kan sebenarnya. Jadi ada 3 step untuk menggerakkan dunia One Piece ya. Pertama adalah Gold Roger, dia membangkitkan era bajak laut. Kemudian Stalemate tuh berapa puluh tahun, 20 30 tahun. 20-an tahun kalau nggak salah. Stalemate. Hening nih, nggak ada apa-apa nih di dunia bajak laut. Gimana kita nggak bisa nyari Roger? Kematian Shirohige menegaskan sekali lagi One Piece itu ada. Dunia bajak laut bergolak lagi, arahnya gerak lagi. Angkatan laut merespon dengan memindahkan base-nya ke New World. Karena kekacauannya makin gede. Soalnya Shirohige, orang yang paling disegani di dunia bajak laut, mengkonfirmasi kalau One Piece eksis, mimpi itu ada. Vegapunk step ketiga adalah mengonfirmasi ke seluruh orang bahwa One Piece ada dan harus dikejar. Jadi orang yang nggak mikir One Piece jadi ngejar One Piece. Ini kalau keduluan bahaya. Soal pemerintah itu. Soal kalau harus kita dulu soal pasukan revolusi, lebih ke soal kita harus membebaskan dunia sekarang agar tidak terikat sama pemerintah. Jadi itu seperti itu. Kalau bajak laut udah jelas ya dari dulu ya. Sampai sini ya. Senang banget aku. Kayak enggak implikasi dari Vegapunk yang ngomong terus ngapa-ngapain, kemudian semuanya bermuara ke halaman ini. Yang rusak cuman Bagi doang sih. Tapi bisa jadi dengan aku masih yakin Bagi itu bakal punya suatu peran penting yang kita masih nggak tahu. Hah? Enggak, itu bukan itu. Bagi tuh nangis loh, yang lain tuh nggak nangis, Bagi nangis. Lucu sih emang. Ya memang lucu, maksudnya dia tuh konsisten jadi karakter yang seperti itu gitu. Dia pengen ngejar One Piece juga, tapi
apa ya, dia nggak punya, sebenarnya nggak punya kekuatan untuk itu, tapi dia tahu kalau One Piece itu adalah impian bajak lautnya. Ya aku suka banget sih karakternya Buggy ini sebenarnya. Terus ada juga yang kayak Kobe. Aku juga agak kaget sih ketika setelah time skip Kobe perannya makin gede. Terus ada Garling juga ya kan. Ya, Garling adalah perwakilan dari Dan pihak-pihak yang ngerti dari Lubito kan. Gak mungkin mereka nggak ada perwakilannya. Dan menariknya bukan Gorosei tapi Garling. Gorosei sama sekali nggak muncul. Nah, dari pihak Gorosei diwakili sama Imu soalnya. Iya. Kalau yang aku suka juga Aokiji juga muncul di sini. Padahal udah ada Kurohige. Berarti kan Aokiji itu punya agendanya sendiri. Kayak semakin memastikan gitu loh. Ya kita udah semakin menegaskan kalau agendanya berbeda. Ya walaupun Sabo sama Dragon diwakili berdua sih. Nah, yang bikin beda penasaran soal depan, beda. Gimana Sabo kan kayak apa ya? Dia in between antara tentara revolusi sama bajak laut gitu. Enggak. Kalau menurutmu gimana, Mas? Sabo punya darah pemerintah. Sabo punya darah Hanudo. Oh iya, darah Sabo bangsawan. punya bangsawan. Kalau ini menurutmu siapa, Mas? Dan kita lebih dekat dari ya lanjutin itu, dulu. Itu Higuruma itu. Higuruma beda lagi. Higuma ya. Ini sang SKW sih kayaknya. Banyak banget teorinya, soalnya apalagi pedangnya mirip Griffon. Teorinya kenceng banget. Dan kalau iya nggak? Iya, kalau iya tuh karena kita butuh konfirmasi kalau Shanks itu Vigarland. Asik sih kalau misalnya iya. Konfirmasi jadi adiknya Shanks atau ini kakaknya Shanks gitu loh mungkin. Atau saudara kembarnya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Apalagi waktu ada yang menghadap ke adegan ini tuh membuatku bersyukur bahwa Shanks tuh nggak perlu, insya Allah semoga Bismillah tidak perlu berhadapan dengan Kurohige. Karena dia musuhnya di sini. Ya. Bisa jadi perannya Buggy nanti juga di sini adalah untuk apa sih istilahnya? Membantu Shanks. Karena Buggy yang paling dekat sama Shanks. Bukan membantu dalam artian apa ya? Karena Buggy yang paling dekat sama Shanks, dia yang paling ngerti soal Shanks. Bisa jadi bakal ada peran tertentu di mana Buggy dan Shanks bekerja sama sesuai janji mereka waktu dulu buat pengen ke Raftel sama-sama. Soalnya Shanks pernah bilang, kalau kami pengen ke Raftel, kami akan melayarkan kapal kami sendiri, kayak gitu. Banyak yang pengen melihat itu soalnya. Iya, itu dia sih. Ya. Bisa. Walaupun emang nggak terlalu suka, soalnya pengennya Buggy tetap jadi kontender kan. Enggak, Buggy harus tetap jadi badut. Iya, tetap jadi kontender terpisah yang jadi bahan lawakan. Cuman aku tetap merasa Buggy itu punya peran penting yang kita nggak tahu apa perannya seperti apa. Gimana nanti? Sama kayak di Marineford War. Kalau itu pasti sih. Kalau itu udah pasti sih. Buggy akan punya peran penting itu pasti. Cuman sifat perannya itu akan sama terus gitu loh. Nggak kan dia tiba-tiba jadi karakter yang super serius, yang gitu loh. Aku nggak bilang Buggy jadi serius ya. Cuman dia bakal ngebantu Shanks entah bentuknya seperti apa. Tapi dia tetap dengan gayanya yang lawak, kayak anggap aja kayak Usopp ke Luffy gitu. Bakal ada momennya gitu. Mungkin itu dulu kali ya Mas ya? Iya. Ya oke, itu dulu sih. Ini chapter keren banget sih emang. Tapi minggu depan libur. Tidak ada lagi yang bisa dibahas. Chapter depan break ya. Insya Allah break chapter depan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di konten. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga follow medsos OPFC yang ada di bawah. Jangan lupa juga beli kaos Orang Ngobrol. Sampai ketemu lagi di konten One Piece selanjutnya. Thank you.